境之力，这小子，给我退！Halo Sobat On Cinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini, admin akan ngelanjutin nih alur cerita Wudong Qianqiu Season 6, Episode 1. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan lokasi pintu masuk Tanah Rahasia Kuno alias tempat yang sedang dituju oleh Lindong. Di sana, sudah ada beberapa rombongan kultivator dari beberapa dinasti. Salah satunya yang dipimpin oleh Hong Li dari dinasti Hong Wang dan satunya lagi dipimpin oleh Yu Qing dari dinasti Yuquan. Setelah itu datanglah Si Kun dari dinasti Batu Iblis ke tempat itu, di mana dia ini adalah musuhnya Lindong di season kali ini. Si Kun yang saat itu dapat sindiran halus dari Hong Li perihal dinasti Batu Iblis kemarin, kenapa membuat buronan terhadap Lindong dengan begitu banyak pil nirvana? Namun, mereka hanya buang-buang pil nirvana aja, yang pada hasilnya si Lindong tak kunjung ditangkap. Malahan, si Suan alias adiknya Si Kun lah yang tewas saat itu. Mendengar hal tersebut, Si Kun pun menyindir balik Hong Li. Kalau dia butuh pil nirvana banyak sih, Si Kun bisa ngasih. Takutnya Hong Li bisa masuk ke Tanah Rahasia Kuno, tapi nggak bisa keluar hidup-hidup. 能出100万涅槃丹追杀一个低级王， 小麻烦而已，多谢。 Hong Li yang udah terlanjur malu karena sindirannya malah kena counter balik Si Kun. Di sini Hong Li menyombongkan sosok misterius nih yang akan membantunya di dalam Tanah Rahasia Kuno nanti. Kata Yu Qing, mending mereka berdua berhenti ribut satu sama lain karena sekarang tuh pemegang kunci keempat masih belum datang. Di momen itulah, Lindong pun datang bersama dengan Xiao Yan sebagai pemegang kunci keempat. 那不就是魔焰王朝在追杀的？这已经灵动。大炎王朝，灵动。 Lindong yang menyapa ketiga rombongan dinasti masing-masing sambil berkata kalau kunci keempat ada di tangannya. Di sini, Yu Qing pun meminta semua pemegang kunci untuk berkumpul di tengah. Namun karena Si Kun masih punya dendam kepada Lindong mengingat Lindong telah menghabisi adiknya, saat itu juga Si Kun langsung mulai nyari ribut dengan Lindong untuk membalas kematian sang adik. 你家伙是2元涅槃境巅峰人。 眼镜之力，这小子。Lindong yang meminta Xiao Yan untuk tak perlu ikut turun tangan. Karena Lindong sendiri sih mau menguji kekuatannya. Apakah dirinya itu bisa melawan Si Kun yang berada di ranah nirvana tingkat 2. Sedangkan ranah Lindong sendiri cukup sama, tapi dia berada di tingkat 1. Tanpa basa-basi, Si Kun pun langsung saja nyerang Lindong dengan senjata andalannya. Akan tetapi, Lindong juga mengeluarkan senjata tombaknya. 给我退！雕虫小技，紫鹰九破。 Semua orang yang melihatnya terpukau dengan kemampuan Lindong yang ternyata mampu menyaingi Si Kun. Di sini, pengawal misterius Hong Li terlihat sangat kesal. Kalau dilihat-lihat, gelagatnya mungkin dia itu adalah Lin Langtian yang menyembunyikan identitasnya. Di sini, pertarungan Lindong melawan Si Kun yang semakin memanas karena mereka tuh saling menunjukkan kemampuan masing-masing dalam menggunakan senjata. Sampai akhirnya, Si Kun pun terlihat mulai serius, di mana dia menggunakan teknik pedang langit iblis. Sedangkan Lindong menggunakan teknik jari surgawi dengan kekuatan 5 jari.
Chen yang meminta Lindong dan Si Kun untuk menghentikan pertarungan mereka dulu. Karena tujuan mereka berkumpul di tempat itu adalah untuk masuk ke ruang tanah rahasia kuno. Kalau mereka mau baku hantam lagi, setidaknya mereka harus bekerja sama menggunakan kunci masing-masing dulu. Mendengar hal itu, Si Kun pun menghentikan pertikaian tersebut. Sedangkan Lindong juga tak keberatan untuk berhenti, karena dari tadi dia nggak mau nyari gara-gara. Satu persatu rombongan masing-masing dinasti yang mulai berkumpul di bagian tengah altar tanah rahasia kuno. Mereka pun melihat satu sama lain dengan penuh kewaspadaan, karena pihak satu sama lain tak ada yang saling percaya. Kemudian Yu Chen pun meminta masing-masing dari mereka untuk mengeluarkan kunci tanah rahasia kuno. Setelah itu, altar di tempat tersebut mulai bereaksi kepada kunci tersebut. Semua orang yang udah pindah ke tempat ruang bagian dalam tanah rahasia kuno, tentu aja kejadian perpindahan ruang barusan tuh benar-benar pengalaman baru bagi mereka yang sangatlah memukau. Di sini Hong Li yang merasa kalau ada banyak sekali harta tingkat atas yang siap untuk ditemukan. Dia pun pergi dan berpencar dengan rombongan dinasti lain, karena kerjasama mereka hanya sebatas masuk bersama ke ruang tanah rahasia kuno. Yu Chen yang ngajak rombongannya pergi ke arah lain untuk menemukan harta tingkat atas lainnya. Di sini Lindong merasa familiar banget tuh dengan sosok pengawal misteriusnya Hong Li. Namun perhatiannya kala itu teralihkan dengan keberadaan Si Kun yang mungkin saja mau menyerang dirinya lagi. Namun untungnya, Si Kun lebih mementingkan berburu harta spiritual di tempat itu dulu, baru nanti bisa balas dendam ke Lindong. 走。 是。那家伙的气息怎么如此熟悉？ Melihat orang-orang sudah pada pergi, Xiao Diao pun keluar sambil berkata kalau tempat tersebut sepertinya cukup meyakinkan. Tentu aja, tempat penuh misteri seperti ini tuh paling berharga biasanya adalah ruang pil, karena kemungkinan besar ada pil tingkat tinggi di sana. Untuk sekarang, Lindong hanya perlu mengikuti Xiao Diao aja, karena penciumannya Xiao Diao bisa melacak bau pil yang enak dari jarak yang cukup jauh. Lindong dan Xiao Yan pun akhirnya sampai di pavilion penyimpanan pil tanah rahasia kuno. Ternyata di sana sudah ada begitu banyak para kultivator dari berbagai dinasti yang berebutan pil nirwana. Tentu aja, kalau di bagian luar pavilion pil ada barang berharga pil nirwana dalam jumlah yang banyak, pastinya di bagian dalam ada pil yang lebih berharga. Maka dari itu, untuk bagian luar pavilion pil si akan Lindong abaikan. Xiao Yan yang pada saat itu bertanya kepada Lindong, kenapa nggak turun dulu untuk ambil pil nirvana secukupnya, terus melanjutkan perjalanan? Kata Lindong, hal tersebut sangatlah buang-buang waktu saja, karena bisa saja dia kehilangan kesempatan untuk memperebutkan pil tingkat atas di bagian dalam pavilion pil. Karena di bagian dalam sekarang, si pasti para kultivator kuat sudah bertarung di sana. Lindong yang saat itu melihat dua pria bernama Yansen dan Tiansen sedang bertarung memperebutkan pil dalam tungku pavilion di sana. Mereka berdua tuh anak buahnya Hong Li dan Yu Chen, yang saat itu dipercaya untuk mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Kata Xiao Diao, kalau dirinya bisa mendapatkan pil tersebut, maka bukan hanya bisa selamat dari maut saja, akan tetapi bisa menyembuhkan makhluk apapun sampai pulih total. Maka dari itu, Xiao Diao pasti bisa balik ke wujud setengah manusia seperti Xiao Yan jika mengkonsumsi pil tersebut.
Lindong pun yang telah berjanji akan mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati itu agar bisa memulihkan kekuatan Xiao Diao, di sini Xiao Diao jadi terharu. Karena Xiao Yan berkata jika dia akan melakukan apapun demi bisa membantu Xiao Diao jadi wujud manusia seperti dulu. Kemudian, Yansen dan Tiansen yang bertarung dengan sengit sampai mengeluarkan teknik andalannya masing-masing, Lindong pun memanfaatkan momen lengah mereka untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati. Walaupun pada akhirnya tetap ketahuan juga. Nah guys, itulah pembahasan alur cerita Donghua Wudong Qiankun Season 6 episode 1. Gimana? Menurut kalian dengan alur cerita episode kali ini? Oke lah guys, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya ya. Di sini Mimin undur diri dulu. See you next time guys.